Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Setiawan. NIM saya 431220102553. Di sini saya akan melakukan presentasi mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis, materi hak kekayaan intelektual, hukum asuransi, dan proses perizinan dunia bisnis. Sebelumnya, pendahuluan hak kekayaan intelektual, hukum asuransi, dan proses perizinan dunia bisnis adalah tiga aspek yang sangat penting dalam ranah hukum bisnis dan perlindungan kepentingan intelektual. Ketiganya memiliki peran yang krusial dalam mendukung inovasi, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, serta melindungi hak dan kepentingan para pelaku bisnis di berbagai sektor industri. Hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual atau hak milik intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property rights atau IPR atau Geistiges Eigentum dalam bahasa Jermannya. Istilah atau terminologi hak kekayaan intelektual digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI digunakan untuk intellectual property rights atau IPR, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Prinsip-prinsip HKI. Yang pertama itu ada prinsip ekonomi atau the economic argument. Yang kedua itu ada prinsip keadilan. Yang ketiga prinsip kebudayaan atau the cultural argument. Dan yang keempat adalah prinsip sosial atau the social argument. Cabang-cabang HKI. Yang pertama itu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 mengenai hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbaiki ciptaannya atau memberikan izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar-dasar hukum undang-undang yang mengatur hak cipta. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1987 Nomor 42. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Yang keempat itu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kelima itu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Cabang-cabang HAKI. Yang kedua itu ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiatisme. Dengan dilegalkan suatu industri dengan produk yang dihasilkan dengan begitu industri lain tidak bisa semudahnya untuk membuat produksi yang sejenis atau benar-benar mirip dengan mudah. Dalam hak kekayaan industri, salah satunya meliputi hak paten dan hak merek. Hak kekayaan industri terbagi menjadi tiga bagian. Di antaranya adalah yang pertama itu ada hak paten, yang kedua hak desain industri, yang ketiga hak merek. Baik, selanjutnya ada hukum asuransi. Hukum asuransi merujuk pada kumpulan peraturan dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antara perusahaan asuransi, tertanggung, dan pihak terkait lainnya dalam konteks asuransi. Hukum asuransi berfungsi untuk memberikan kerangka kerja yang jelas untuk kegiatan asuransi dan memastikan perlindungan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Hukum asuransi mencakup berbagai aspek, termasuk pembentukan dan interpretasi kontrak asuransi, tata cara klaim, tanggung jawab hukum, perlindungan konsumen, dan persyaratan keuangan untuk perusahaan asuransi.
Hal ini juga mencakup aspek hukum yang berkaitan dengan jenis-jenis asuransi tertentu, seperti asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, dan lain-lain. Adapun tujuan asuransi di sini ada 5. Yang pertama itu perlindungan konsumen, yang kedua regulasi industri, yang ketiga itu penyelesaian klaim yang adil, yang keempat stabilitas pasar asuransi, yang kelima mendorong pertanggungjawaban dan keadilan. Unsur-unsur hukum asuransi. Yang pertama itu kontrak asuransi. Adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan tertanggung yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang kedua itu ada polis asuransi. Adalah dokumen tertulis yang memuat rincian kontrak asuransi. Yang ketiga itu ada premi. Adalah pembayaran yang harus dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi dalam pertukaran atas cakupan asuransi yang diberikan. Yang keempat itu ada klaim asuransi. Adalah permintaan pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam polis. Yang kelima itu ada hukum asuransi, menetapkan tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan asuransi, pemegang polis, dan pihak terkait lainnya. Yang keenam itu ada hukum asuransi, juga melibatkan pengawasan dan regulasi terhadap perusahaan asuransi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan standar yang berlaku. Baik, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip hukum asuransi. Yang pertama itu prinsip prinsip utmost good faith atau prinsip kesetiaan yang utama. Yang kedua itu ada prinsip utmost good faith atau prinsip kesetiaan yang utama, dan yang ketiga itu ada prinsip indemnity atau prinsip ganti rugi. Yang keempat itu ada prinsip proximate cause atau prinsip penyebab utama. Yang kelima itu ada prinsip subrogation atau prinsip subrogasi. Yang keenam itu ada prinsip contribution atau prinsip kontribusi. Baik, selanjutnya itu yaitu perizinan dunia bisnis. Izin usaha merupakan suatu bentuk berusaha persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun suatu badan. Izin usaha bertujuan agar pemerintah dapat memberikan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan dalam kegiatan usaha. Selain itu, juga bertujuan agar pemerintah dapat menjaga ketertiban dalam usaha serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha. Dalam dunia bisnis, perizinan memainkan peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dilakukan secara legal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jenis-jenis izin bisnis. Yang pertama itu, izin bisnis adalah persetujuan awal dari pemerintah yang menyatakan bahwa rencana usaha yang diajukan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Yang kedua itu, izin usaha adalah izin yang memberikan legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha. Contohnya adalah izin usaha perdagangan, izin usaha industri, dan izin usaha mikro kecil. Yang ketiga itu nomor induk berusaha. Adalah nomor identifikasi unik yang diberikan kepada setiap pelaku usaha melalui sistem online single submission atau OSS. Yang keempat itu ada izin lokasi, adalah izin yang menggunakan lahan tertentu yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Yang kelima, izin lingkungan adalah izin yang diperlukan untuk usaha yang berpotensi berdampak pada lingkungan, mencakup analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan atau UKL, dan upaya pemantauan lingkungan atau UPL. Adapun tujuan hukum asuransi, yang pertama itu mempersiapkan dokumen, setelahnya mengajukan permohonan, yang setelahnya itu memverifikasi dan evaluasi, yang keempat itu penerbitan izin, yang kelima inspeksi keuangan. Tantangan dalam proses perizinan. Yang pertama birokrasi yang rumit, yang kedua waktu yang lama, yang ketiga biaya yang tinggi, yang keempat kurangnya sosialisasi. Dampak proses perizinan terhadap dunia bisnis. Yang pertama itu legalitas dan kepastian hukum, yang kedua itu ada akses ke pembiayaan, yang ketiga reputasi bisnis, yang keempat pengembangan usaha. Upaya perbaikan dalam proses perizinan. Yang pertama digitalisasi dalam sistem OSS, yang kedua pengurangan birokrasi, yang ketiga peningkatan transparansi, yang keempat penguatan koordinasi antar instansi. Baik,
Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu kekayaan intelektual, hukum asuransi, dan proses perizinan dunia bisnis merupakan aspek penting dalam ranah hukum dunia bisnis yang mempengaruhi legalitas, kelancaran operasional, dan perkembangan usaha. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, upaya perbaikan ketiga aspek tersebut yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat maksimal dan menjunjung keadilan bagi semua pelaku dalam dunia bisnis. Sehingga semua pelaku dunia bisnis, khususnya pelaku dunia bisnis domestik, dapat menjalankan bisnisnya dengan sehat dan aman, serta membawa dampak positif dalam kemajuan perekonomian dunia, khususnya perekonomian Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.